Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu langsung, bisa belajar bareng, bisa berinteraksi bersama di sekolah tanpa sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa bersama. Nah, anak-anak, sudah ada yang kenal Ustazah? Ya, mungkin hanya satu atau dua yang sudah kenal Ustazah, tapi yang sebagian besar belum kenal Ustazah. Maka sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan memperkenalkan diri. Nah, nama Ustazah I'ah Himatul Masbuhah. Nah, panjang sekali, cukup dipanggil dengan nama Ustazah I'ah. Ustazah I'ah di kelas 1 ini mengajar pelajaran PAI. Apa itu PAI? PAI dan BP. Nah, singkatan apa itu? PAI itu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, setiap ada pelajaran PAI dan BP, maka kalian akan bertemu dengan Ustazah I'ah. Nanti untuk kalian Ustazah juga pasti belum kenal. Nanti sambil belajar Ustazah akan mengenal kalian satu persatu. Nah, Ustazah tinggalnya di Tembelang, Rojoimo, Wonosobo. Ada yang dari Tembelang? Nah, kalau kebetulan sedang ke Tembelang, silahkan mampir ke rumahnya Ustazah. Nah, di awal pertemuan kita ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita. Nah, kemudian dalam sejarah Nabi Muhammad itu sangat-sangat dicatat sebagai seorang yang sangat penuh kasih sayang kepada siapapun, baik itu kepada yang tua, baik itu kepada yang muda, baik itu kepada tetangga, teman, dan semuanya. Termasuk yang paling beliau banyak mencurahkan kasih sayangnya itu terutama kepada anak-anak yatim, anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya, wafat salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya. Nah, setelah ini nanti Ustazah akan memutarkan video yang menggambarkan, yang menceritakan tentang betapa sayangnya, betapa besar kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada salah satu anak yatim yang hidup pada masa zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan disaksikan dulu, diperhatikan, kemudian nanti Ustazah akan menjelaskan apa isi dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya.
ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan videonya? Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak yatim yang ketika lebaran, ketika semua sedang bergembira ria, ada salah satu anak yatim pada waktu itu yang sedih. Karena apa? Karena dia tidak punya baju baru, kemudian tidak punya apapun karena ayahnya sudah meninggal, sudah wafat, ibunya sudah berkeluarga lagi, punya keluarga baru, sehingga anak ini tidak ada yang merawat. Nah, kemudian akhirnya apa tadi? Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW anak itu dihampiri, kemudian anak itu akhirnya diangkat menjadi putranya, menjadi anak angkatnya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Sehingga anak itu berubah, yang awalnya sedih, yang awalnya susah, berubah menjadi anak yang ceria, anak yang gembira, kemudian bisa bermain bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, kalau kita sebagai umatnya, maka kita harus bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Nah, salah satu sifatnya yaitu kasih sayang. Kita harus sayang kepada siapapun, kepada orang tua terutama, kepada saudara-saudara, kepada kakak, kepada adik, kemudian kepada ustaz-ustazah, kepada teman-teman, semua harus kita sayangi. Kalau kita sayang, apakah boleh kita memukul? Tentu tidak.
tidak boleh. Apakah boleh kita mengambil mainannya dengan paksa? Tidak boleh. Apakah boleh kita membuat saudara atau adik kakak kita menangis? Tentu tidak. Boleh kalau kita sayang kepada orang tua kemudian kita membentak-bentak orang tua atau berkata kasar, suaranya dengan nada tinggi ketika berbicara? Apakah boleh? Tentu tidak boleh. Maka yang dapat kita teladani dari video tadi, kita harus memiliki rasa sayang kepada semua orang, kepada siapapun, ya terutama yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ada yang susah, ada yang sedih, kita bantu dan kita tolong. Nah, nanti untuk tugas di rumah nanti akan Ustazah tayangkan setelah ini, ya. Sebelum menayangkan tugasnya, Ustazah akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.